selama dia hidup, betapa meruginya. Niat ini yang menentukan akhir hidup kita. Niat ini yang menentukan baik buruknya amalan. Berangkat dari rumah, apa tujuan kita bekerja? Kita punya niat bekerja untuk menafkahi keluarga kita. Kalau itu niatnya, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keberkahan-keberkahan yang akan Allah berikan kepada kita. Tapi kalau niat kita bekerja hanya mengumpulkan harta, uang saja, betapa meruginya kita. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ini ibaratkan ruh, ya, yang ada di dalam hati kita. Baik buruknya kita itu tergantung niatnya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina. Niat ini menentukan ikhlas atau tidaknya seseorang beramal ibadah. Ya. Jadi kita perlu membersihkan diri kita, introspeksi diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan nikmat kepada hamba, ada yang hambanya itu Allah berikan kehidupan yang pas-pasan saja sampai akhir hidup. Sudah berusaha maksimal, tetapi hidupnya pas-pasan saja. Ada yang Allah berikan nikmat begitu banyak, sampai kekayaan itu tak terhingga. Dan Allah puji juga orang tersebut. Hati-hati bagi kita semua yang diberikan kelapangan rezeki, ya, kelapangan nikmat. Hati-hati, karena di akhirat kelak nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita hasilkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama kita hidup. Usia balik seseorang mungkin bisa kita hitung dari usia 15 tahun. Sekarang kita hitung umur kita sudah berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Contoh saja umur kita 30 tahun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertanyakan umur kita yang 15 tahun setelah kita balik tersebut per detik. Apa yang kita lakukan? 24 jam sehari. Kalau tanya, ini berat bagi kita. Harta yang kita raih akan Allah tanya juga. Untuk apa harta tersebut? Tidak punya penghasilan, contohnya saja di angka 100 juta. Semua kebutuhan telah kita penuhi 50 juta. Terus 50 juta lagi untuk apa? Allah akan tanya hal tersebut. Ada tak infak, sedekahnya, zakatnya ditunaikan? Ini yang berat bagi kita. Kalau orang yang hidupnya pas-pasan, cukup saja, aman, asalkan benar-benar untuk ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semakin banyak rezeki kita, semakin berat pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak waktu luang kita, waktu santai kita, semakin berat kita mempertanggungjawabkan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat nanti, di yaumul akhir, Allah akan memampang, ya. Allah akan memperlihatkan kepada kita semuanya, perbuatan baik dan buruk kita, semuanya akan Allah tampilkan, dan kita akan melihat hal tersebut. Tentunya kita berharap berdoa hanya amalan-amalan yang baik di dalam diri kita yang Allah tampilkan. Jangan sampai amalan-amalan yang buruk yang mungkin manusia, teman kita, keluarga kita tidak tahu dosa yang kita lakukan. Jangan sampai Allah tampilkan itu.
Kan semua manusia akan melihat. Masing-masing kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh umat manusia akan melihat kita. Amalan baik dan buruk kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya amalan-amalan baik kita. Kita sering bersedekah. Sering melakukan ibadah-ibadah sunnah. Itu yang kita harapkan. Ada pun beberapa urgensi niat ini. Pertama, menuntun seseorang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yanzur ila ajsamikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak memandang fisik kita. Wala ila suwarikum. Tidak pula rupa kita. Gagahnya kita, gantengnya kita, Allah tidak lihat itu. Walakin yanzur ila qulub. Yang Allah lihat itu adalah hati kita. Perbaiki kita, diri kita, perbaiki hati kita, bersihkan hati kita di awal-awal ini. Ya. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan rekan kerja kita, dengan masyarakat tetangga di sekitar kita, itu perlu kita perbaiki. Yang kedua, tajdidun niat, memperbaharui niat. Jadi niat ini perlu kita perbaharui setiap saat. Contoh hal kecil, sholat. Setiap mau melakukan sholat harus niat dulu. Sholat apa yang kita lakukan? Mulai pagi kita berangkat kerja, misalnya contoh dalam bekerja, niatkan benar-benar untuk mencari nafkah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari keberkahan. Ya. Jadi niat ini perlu kita perbaharui setiap saat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang kita lakukan, melangkah kita kemana tempat yang kita tuju, kalau itu niat yang baik akan bernilai ibadah insya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, urgensi dalam niat ini membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ya, ada beberapa orang atau beberapa golongan yang Allah campakkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Ya. Jadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang dia lakukan, ya. Memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan mungkin bangsa ini. Allah akan tanya hal tersebut. Ya. Ketika Allah tanya, ya, orang yang pertama ini atau golongan yang pertama ini, ya, mereka mengatakan mereka benar-benar berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tahu hati, isi di dalam hati. Allah mengatakan kamu berdusta. Ya. Kamu ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan. Jadi Allah campakkanlah orang tersebut ke dalam neraka. Ini yang pertama. Selanjutnya, orang yang belajar ilmu agama. Ini akan Allah tanya juga. Berat pertanggungjawaban. Allah tanya, apa yang telah dia lakukan, ilmu yang telah diraih, kemana saja ilmu itu disampaikan. Ya. Dia menjawab dengan, saya betul-betul mengajarkan ilmu dengan baik, mengajarkan Al-Quran dengan baik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya ketika selama hidup di dunia tersebut hanya untuk, ya, dikatakan sebagai orang yang bagus bacaan Al-Quran, orang yang ingin dikenal di tengah masyarakat. Nah, dan Allah campakkan juga ke dalam neraka. Yang ketiga, orang dermawan. Ya. Selama hidup suka dermawan. Tetapi niat di dalam hatinya Allah tahu hanya ingin dibilang sebagai orang kaya. Ya. Orang yang suka memberikan rezeki. Tetapi tujuannya adalah untuk pamer. Jadi hati-hati dengan Allah SWT. Kita mungkin berada di posisi ini, tapi hati-hati. Niat ini yang akan menentukan kita, ya, akhir dari hidup kita, surga atau neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu bagi kita, ya, untuk memperbaharui, ya, niat kita setiap saat. Insya Allah, kalau niat kita baik, insya Allah Subhanahu wa taala mau kita memperbaiki diri kita. Ingat, kita sudah berada di penghujung zaman. Banyak fitnah-fitnah yang akan
dilanjutkan lagi melakukan dosa-dosa di depan orang lain. Dulu di zaman mungkin tahun-tahun sebelumnya, ya tahun 90-an, mungkin orang enggan, malu untuk melakukan dosa. Tapi sekarang, ya, orang secara terang-terangan melakukan dosa tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di penghujung tahun ini, yaitu penghujung zaman ini, bagaimana kita memperbarui diri kita setiap saat, niat kita tentunya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan semua rezeki kita, memberikan kesehatan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan kita di surganya kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Fa'dhawil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'waat. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.